Nah, kawan-kawan semua, selamat pagi. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan semoga rezeki kita semua selalu dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin amin ya Rabbal alamin. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan atau sharing-sharing tentang cara merawat pohon anggur ini di musim hujan ya, terutama di pohon anggur yang sedang berbuah seperti ini, yang sedang menjelang perasion seperti ini. Nah, ini kalau salah dalam perlakuan, berinya akan pecah dan bisa mengakibatkan kita gagal panen ya. Nah, saya juga akan sharing tentang cara merawat pohon anggur eh, dari kecil ya sampai dia berbuah seperti ini di musim hujan atau di musim hujan dan panas, itu dalam artian kita yang tidak memakai naungan ya. Nah, kita langsung saja ke inti dan caranya ya. Semoga bisa dipahami dengan baik dan semoga video kali ini bermanfaat untuk kawan-kawan semua atau sahabat-sahabat pengangguran semua ya. Nah, kita langsung saja. Nah, kita mulai dari berawal nanam ya. Anggap saja pohon anggur ini baru saya tanam ya. Nah, kita mulai awalnya dari pertama kita mau membuat pohon anggurnya subur dulu ya. Nah, yang pertama itu kalau kita tidak mempunyai naungan ya, terutama yang kehujanan dan kepanasan. Nah, kalau di musim hujan kita bisa memberikan kapur dolomit di sekitaran pohon anggurnya. Nah, ini kita tabur saja di sekitaran pohon anggurnya sini. Nah, kalau tidak tahu kapur dolomit itu apa, mungkin nanti akan saya perlihatkan di cuplikan ini ya. Nah, tinggal tanya saja di toko-toko pertanian, itu insya Allah semuanya ada kapur dolomit. Nah, sesudah itu kita bisa tutup seperti ini. Nah, kalau di musim hujan ya. Nah, kalau tidak memakai planter bag seperti ini, bisa tutup menggunakan karung ya untuk meminimalisir air hujan yang masuk ke media tanam kita. Nah, itu kalau di musim hujan ya. Kalau di musim kemarau kita buka saja media tanam kita dan kita bisa memberikan pupuk NPK 16 16 16 16 untuk masa pertumbuhan pohon anggur. Itu perlu kita berikan supaya pohon anggurnya cepat membesar. Nah, tetapi kalau di musim hujan ini kita tidak bisa memberikan pupuk NPK 16 16 16 atau pupuk mutiara seimbang ya. Nah, kenapa tidak bisa? Karena NPK 16 16 16 itu kandungan nitrogennya sangat tinggi ya. Jadi kalau semisal kita memberikan pupuk untuk pohon anggur kita ini misalnya 1 minggu 1 kali untuk pengocoran NPK, nah itu bisa kita kurangin dengan cara misal kita terapkan 1 bulan 1 kali dan 3 minggu 1 kali. Nah, untuk di musim penghujan ini ya, dan kita bisa menutupnya dengan ini. Nah, jadi untuk menghindari media tanamnya asam dan membuat pohon anggurnya ini pertumbuhannya agak lambat ya, karena kalau kebanyakan unsur hara dari nitrogen itu media tanam kita akan menjadi asam. Nah, jadi kalau media tanam itu asam, otomatis pertumbuhan pohon anggurnya akan lambat. Nah, sampai di sini semoga bisa mengerti ya. Nah, kita lanjut ke perawatan bagian atasnya ya. Nah, untuk perawatan di atasnya yang perlu kita perhatikan adalah daun. Daun pohon anggurnya itu mengkilap atau tidak. Nah, mengeluarkan sulur atau tidak. Nah, seperti ini ya. Contohnya dia mengeluarkan sulur. Nah, itu ada bunganya kecil. Nah, kalau
mengkilap dan mengeluarkan sulur, itu tandanya pertumbuhannya bagus. Nah, dan perakarannya bagus. Nah, sehabis itu kita lihat bentuk daunnya. Bentuk daunnya ini hijau pekat atau agak kuning. Nah, kalau agak kuning berarti kita harus memberikan magnesium sulfat untuk menghijaukan daun. Nah, kalau itu sudah, kita kembali melihat ciri-ciri pohon anggurnya lagi. Nah, semua penyakit di pohon anggur ini insya Allah kita bisa lihat dari segi daun ya. Nah, kalau daunnya itu agak mengkerut, itu berarti bisa terkena serangan hama trip. Nah, kalau daunnya berbentuk mangkok agak ke atas, itu bisa disebabkan kelebihan pupuk atau gejala overdosis air misal. Nah, kalau gosong di pinggirnya itu juga bisa diakibatkan overdosis pupuk. Nah, jadi kita bisa lihat dari daun semuanya ya, insya Allah. Makanya kita pahamin saja kondisi pohon anggur kita ya. Nah, kalau untuk tutorial semua pengangguran itu berbeda-beda ya. Nah, tidak ada yang sama, hampir tidak ada yang sama. Nah, jadi kalau sudah semua itu kita tahu, gejala-gejalanya kita sudah tahu. Nah, cara mengobatinya itu seperti apa? Nah, cara mengobatinya, kalau misal daun itu terkena serangan trip, nah kita tinggal semprotkan fungisida. Nah, fungisidanya itu bebas. Kita bisa menggunakan antrakol, kita bisa menggunakan amistartop dan yang lainnya ya. Nah, kalau yang mau yang lebih bagusnya lagi, kita bisa menggunakan Abasel ya. Nah, untuk insektisidanya itu terserah kawan-kawan saja, bebas mau menggunakan merek apa saja itu bisa ya. Nah, itu untuk serangan jamur dan hama trip ya. Nah, kalau itu sudah, tentang cara mengatasi overdosis. Nah, kalau overdosis air itu sangat mudah cara mengatasinya. Kita tinggal buka media tanam kita kasih lubang-lubang atau kita tusuk-tusuk media tanam kita ya. Nah, kita keringkan media tanam kita. Nah, kalau pertumbuhannya sudah agak bagus dan tunas-tunas yang baru itu muncul sudah bagus, nah itu berarti tanaman anggurnya sudah sehat ya. Nah, dan untuk mengobati overdosis pupuk, nah overdosis pupuk itu kita bisa hentikan pemupukan, apapun itu kita hentikan karena pohon anggur kita sedang overdosis pupuk ya. Nah, kita cukup siram dengan air biasa saja secukupnya. Kita lihat kelembapan media tanam kita, kalau perlu disiram ya kita siram, kalau tidak perlu disiram ya kita tidak perlu menyiramnya sampai gejala tersebut hilang. Nah, kalau itu sudah semuanya, nah kita beralih ke masa-masa saatnya pembuahan pohon anggur. Nah, untuk melakukan pembuahan pohon anggur, nah saya contohkan misal ini ya, ini yang dekat, misal ini ya, ini tersiarnya itu tumbuh lurus. Nah, itu kita batasi dulu. Nah, kita batasin dulu tersiarnya di titik yang kita inginkan. Nah, selebih itu nanti tunas-tunas air yang tumbuh di ketiak-ketiak daun di sini kita potesin, kita sisakan satu daun. Nah, dengan syarat tadi pucuknya sudah kita potes. Nah, setelah itu kita masukkan pupuk generatif. Itu bertujuan supaya merangsang bunga ya. Nah, dan kita potes-potes pucuknya dan kita potes tunas airnya itu bertujuan supaya pembesaran matabut. Nah, matabut ini adalah yang seperti ini. Nah, ini adalah matabut ya.
kalau kita potes ujung tersiernya dan kita potes tunas air yang tumbuh di setiap ketiak daunnya, kita potes satu daun. Nah, itu akan membesarkan matabut. Nah, setelah itu kita sudah memberikan pupuk generatif misal 4 kali. Nah, habis itu di minggu ketiganya tunas air yang ada di ketiak daunnya bisa kita buang habis. Nah, sebelumnya kan kita sisakan 1 daun. Nah, kalau sudah masuk pupuk ketiga, kita bisa buang semua tunas air yang ada di setiap ketiak daun sini. Nah, itu bertujuannya supaya matabutnya lebih cepat membesar. Nah, setelah itu kita tinggal memilih matabut yang potensi di minggu keempatnya. Di minggu keempatnya itu misal pemupukan keempat ya. Nah, habis itu kita pilih-pilih dulu matabutnya, yang mana yang bagusnya kita pilih, misal di mana kita mau memotongnya ya. Nah, habis itu bisa kawan-kawan tidak siram dulu selama 1 hari, jangan langsung dipangkas. Kalau sudah selesai pemupukan yang keempat ya, diamkan dulu 1 atau 3 hari ya. Nah, nanti kita pilih matabutnya. Matabutnya itu yang agak gemuk. Gemuk dalam arti bulat dan gemuk ya, bulat dan gemuk. Jangan kita pilih matabut yang panjang dan lonjong. Nah, itu adalah matabut vegetatif, bukan matabut generatif. Nah, jadi kalau kita pangkas di situ ada kemungkinan yang keluar itu adalah bunga PHP. Nah, setelah kita melakukan pemangkasan pembuahan, kita menyemprotkan fungi dan insektisida untuk mencegah serangan hama dan jamur di matabut yang mau seprut nanti atau di batang pohon anggur kita. Nah, itu sangat rentan terserang jamur karena di saat itu nutrisinya berada di bagian-bagian matabut yang kita potong, misalnya di sini. Nah, nutrisi itu fokusnya di sini dan di sini, biasanya di 3 matabut paling atas. Nah, itu di situ nutrisi sangat banyak terkumpul, jadi hama dan jamur itu suka menyerang di area situ ya. Nah, mungkin itu saja, semoga bisa dipahami dengan baik ya. Mungkin akan kita lanjutkan di lain video saja. Semoga video kali ini bisa dipahami dan bisa dimengerti ya.